bisa dipergunakan juga oleh Idok. Atau masih untuk mungkin beberapa hero marksman. Kimi kan jatuhnya bisa di flash ya. Betul, dan bahkan kalau menurut gua tutup aja ini kalau misalnya mereka nggak mau melihat Kimi yang cukup menyeramkan atau Kimi yang mengganggu di arah mid to the late game nantinya. Bisa. Atau mereka mau siapkan permainan assassin, we never know, Lim. Gak masalah ini lepas Fanny dulu apa enggak nih? Ini menurut gua Dilepas. Wah, lepas Fanny, tapi Fanny nggak bakal diambil sih menurut gua. RRQ gak ambil ya? Nggak ambil Fanny. Moskov kah? Kenapa Langsung? harus Moskov? Kenapa nggak yang Tuh lain? dikasih. Tuh ketawa atau setujin ketawa nih. Karena defensif Moskov paling enak untuk melawan Fanny. Karena sekarang kalau ngomongin ke arah Marksman 2 yang sudah di-pick, itu Baxia mungkin dari kemarin yang menjadi sebuah prioritas untuk pick. Yang dimana kondisinya Baxia di sini pun sama fleksibelnya. Sebenarnya masih ada Fredrin sih kalau mau ngomongin soal tank jungle ya. Oke. Tapi Fanny dari Possible itu ngeri loh. Oke, tapi kita bicara soal Fanny nih, ketemu dengan tank jungle kayaknya nggak sulit juga ya. Untuk bisa adu Bisa, dari objektif, itu yang pertama sih. Terus juga buat team fight-nya kayaknya masih butuh waktu. Untuk Fanny kalau memang mau berhadapan dengan tank-tank jungler. Dan yang terkunci masih Chow, ini masih flex pick. Dan satunya lagi, kalau Baxia diambil dengan RRQ. Masih flex. Tapi kalau ngomongin soal Chow ya, ini yang gue bilang lebih jelas arahnya Om. Ketika ada Kalea ataupun Chow, Yeah. Chow pressure awalnya mobilitasnya itu akan lebih tinggi. Jelas. Yap, Valentina juga diambil. Lucas bisa menjadi pick yang ketiga sekarang buat RRQ. Ya, dan bahkan itu prepare juga untuk kondisi di mana Navi yang bisa Wow. menggunakan Lukas. Tapi Joy? dengan adanya Oh. Joy tiba-tiba, dan satu hal yang tadi yang pengen gue pertanyakan adalah Hilda ini buat siapa? Oke, ternyata buat ini ya, buat mengcounter biar adanya Joy bisa farming dengan aman juga. Baxianya masih di flex, pasti di roamer, masih di EXP. Dan satu pick dulu nih, Kimi kah yang bakal diambil sekarang? Selena ternyata. Wow, mempercepat jungle ya. Ini bakal cepat juga pattern dari Joy-nya sih. Yang kita tahu Joy juga kan butuh item. Pattern dari Joy kan awalnya memang farming dulu daripada point kill. Ya, bos. Dan pick ketiga, Yabusa. Hayabusa, alright. Nova nih? No Fanny, dan juga tadi aku kira ada pengambilan Valentina. Mereka mau menuju ke Lucas. Ternyata enggak juga. Enggak ternyata. Emang cari mid lane yang punya mobilitas aja sih Betul, Om. ternyata Kakashi ya. Kakashi. Yang keluar juga sekarang Povius ban. Tapi ini lebih concernnya masih ya dengan power dari Selena yang bisa tiba-tiba menyerang Abyssal Arrow-nya. Open Vision juga membuat Chow-nya bisa terkena Abyssal Trap. Gimana kalau Baxianya dia sama Nino? EXP dulu ya. Daerah dengan Ya untuk line up dari masing-masing tim juga. Dan Baxia kemungkinan besar akan membawakan juga Revitalize. Super tanky pasti di area depan. Dan memang dia akan bisa menerima begitu banyak damage sebelum turtle nanti. Banyak oke. ultimate yang bisa diambil. Bisa. Oke, tapi kali ini kita bakal melihat di mana satu kesempatan terakhir dari Navi untuk mendapatkan poin. Karena kalau tidak, udah tidak ada lagi kesempatan karena ini adalah match terakhir penutup dari regular season MPL Indonesia season 15. Oke. Dan wow, mungkin secara statistik ini cukup mirip loh. Control, push, team coordination, dua-duanya sama. Oke, mari kita menyaksikan apakah RRQ mampu mendapatkan juara regular season atau bahkan Navi yang akan mendapatkan poin pertamanya. So MPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Oke, match terakhir ya, match penutupan untuk regular season. Satu kemenangan saja yang dibutuhkan oleh RRQ. Dan kalau misalkan kita lihat draftnya, ini draft yang pernah dimunculkan dari tim sebelum Navi Om. Sebelum Navi. Gramelian. Oke. Tapi itu pakai Franco, jadi Baxianya jungle, Franco roamer. Kena tabrak roda, ditarik. Iya. Itu udah sering banget kita lihat waktu itu. Oke. Sekarang diganti sama Selena. Oke, Selenanya nih. Ini punya peran penting juga pasti untuk Selena ya. Karena bisa trapnya dia. Open vision sih. Dan ini cukup menghambat agar Chow-nya tidak terlalu aktif nanti. Harus injak dulu ada efek slow yang dirasakan oleh Kars. Oke, tapi Lele dari Rins tidak kena, jadi tidak bisa disambut terlebih dahulu oleh para pasukan dari tim RRQ dan Emblem misalkan Omawa. Iya, dari emblemnya juga, emblem support masih ya. Dan Tenacity dibawakan oleh Dairon ternyata. Rins. Oke, poking dapat sedikit untuk Rins. Dan emblem tank ya ini untuk Idok membawakan juga Tenacity dan Firmness. Firmness, bukan Vitality yang bisa menambahkan 250 HP. Alright, tapi lihat di depan sana para pasukan dari tim Navi agak cukup berani untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Karena jangan sampai Kosedonya itu terpotong.
kondisi Idok itu cepat banget untuk bisa melakukan rotasi loh, Lim. Iya. Itu yang harus diperhatikan. Tapi lihat di arah bottom lane, CV bener-bener terpressure dengan pergerakan. Dia nggak mau terlalu terburu-buru menggunakan sprintnya. Dan bahkan para pasukan dari tim Navi. Posisi dari gold mereka mencoba untuk mengejar. Dan first blood belum bisa didapatkan. Jeruk kill tidak ada, tapi nampaknya satu first blood malah didapatkan oleh Idok again. Top klasemen MVP regular season by Roamer, Idok. Apa terlalu cepat sih tadi, miskalkulasi juga dari damage. Masih belum kelihatan nih combo dari Baxia Selenanya, tapi kalau ditabrak kayak tadi ya Revitalize sudah jadi solusi banget. Pasti ya, Revitalize. Dan memang untuk bisa mendekat ke turtle ini dengan bantuan dari Selena. cepet Oh banget. tapi lihat di depan sana, Retribution dengan poin. Wasipao berhasil mendapatkan turtle dengan atas satu korban jiwa di tengah tadi, jadi masih worth it. Iya, dan itu cukup disayangkan karena lebih banyak pemain RRQ sebenarnya tadi. Dekat dengan turtle-nya juga dan harus tercuri untuk turtle yang pertama. Goalnya nggak jauh pastinya ya. Dan sedikit pok untuk Kars. Menelan tadi ya. Damage yang besar juga dari Solitaire. Wah gila sih, Garote dan Solitaire sih. Apalagi sekarang Garote itu bisa sering banget Rin. Sangat dapat satu poin kill. Wasipao RRQ kali ini bermain dengan luar biasa, tapi no, 16-0 Mirko again. Mirko, oh my god. Mirko lagi-lagi dengan Navi 016 yang dimaksud Mirko. Oke, tapi ini full house ya. Tersisa satu suara aja tadi untuk Navi, sisanya full 2-0 bahkan. Mirko sebenarnya nggak suara untuk Navi itu. Ya dia skor akhirnya. Dia Skor skor akhirnya, akhirnya, betul. 0-16. Tapi Navi makanya mungkin bisa menjadi pembuktian juga. Karena ingat, ini adalah one last match, satu pembuktian terakhir untuk para pasukan dan The Wild Dragon. Bakal coba di following up, tapi nampaknya Kars sudah ada jalan lagi untuk pulang. Di depan sana para pasukan dari tim Navi bakal coba untuk melakukan following up, tapi nampaknya Kars masih bisa selamat berkat Feb. Nyaman ya. Dan ini dimaju lagi Susujin. Oke, tapi nampaknya di depan sana Susujin gak mau memberikan petir untuk seorang Idok, tapi tidak bisa lagi diselamatkan. Idok sudah terperang di depan tanpa adanya kaverisasi, dan Feb berhasil menukarkan posisi yang tadinya Kars bisa menjadi point kill bahkan dari Idok dengan revitalize-nya plus revitalize. Ya itu bagus banget tadi memang, tapi audience prediction 81% untuk RRQ. Toy, punya corrosion sekarang. Tapi detailnya juga punya item ya, oh belum jadi. Tapi ini masih mending sih. Mau ke Haskell ya kalau detail. 81% itu masih mending menurut gua, karena dengan posisi yang satu di top klasemen, yang satu di bottom klasemen, biasanya itu 90%-an. Sebelum di depan sana, Feb akan coba dipukul mundur dengan reverse strike dan bakal retribution. Ditahan Wasipao untuk kedua kalinya. Hayabusa berhasil mendapatkan satu turtle aja udah mahal, dan ini dua turtle harus didapatkan, sedangkan Reigns Seratul Maut bakal coba untuk mundur ke belakang. Dengan ada para pasukan dari tim Navi, mereka mencoba untuk mencari point kill. Flicker for defensif, kembali Feb dapetin momentum, dan Navi 1200 gold di atas RRQ. Ini dahsyat sih. Dari retribution Wasipao ya. 2 kali tadi. Yang pertama memang pure pencurian, yang kedua ada kontes yang terjadi tapi lagi-lagi dimenangkan oleh Wasipao. Dan Gila, game Wasipao di-pick sih. sih ini sama Assassin. Wasipao sih gila banget sih ya. Ya soalnya ini juga duelnya Assassin lawan Assassin ya. Ya benar banget, tapi tentunya di depan sana para pasukan dari tim Navi, mereka harus lebih berhati-hati, tidak boleh terlalu confident dengan keunggulan yang mereka miliki. Ingat, masih ada sosok dari One di arah itu late game. Dan harusnya kondisi saat ini udah ditanggulangi oleh CV. Dia tidak under banget, dia tidak kalah, dia bahkan dapat 1 point kill. Oke, dan RRQ harus bermain sedikit lebih sabar juga ya. Kita belum melihat dari range-nya bisa mendapatkan point pick up dengan cepat dengan Selena yang dipakai. Abyssal arrow-nya masih sering bisa didodge dengan lawannya juga. Abyssal trap-nya hanya membuka informasi yang sudah pasti untuk RRQ. Rata kanan untuk bolt-nya, dan bahkan mereka belum bisa ada jawaban untuk mengatasi dari seorang Glue, Feb. Dari tadi yang memberikan permainan yang sangat luar biasa kalau saya lihat. Lihat Feb dari tadi selalu mendinai rotasi, dia tahu rotasi di arah top lane dari Hayabusa. Wasipao akan mendapatkan 1 turret. Dia coba kasih vision, dia coba kasih detailnya sedikit, Lim. Makanya nih. Tapi karena udah di atas menit 5 juga ya. Pasti XP-nya udah mulai join nih, kayak Direct, kayak Feb-nya udah mulai hadir di team fight aja. Sementara landing jauh akan ada battle assassin yang kayaknya nggak bakal battle amat, tapi Wasipao. Tapi lihat Wasipao mencoba untuk menghindar, damage-nya dimaksimalkan, tapi 1 mukul shadow menyelamatkan Wasipao di top lane. Informasi yang didapatkan adalah tidak ada Queen Shadow aja, karena Retribution belum terdeteksi ada atau tidak dari Wasipao. The team fight di arah mid Ready. lane.
ready. Dan bahkan kalau mereka memangsa teamfight, Idok akan menjadi korban untuk ketiga kalinya. Level 11 kayaknya dari Washipol setelah Purple juga. Tapi setup cepat mulai dilakukan. RRQ, mereka mau pasal ketiga. Oke, mereka mau coba turtle ketiga, tapi nampaknya dari Kaspo coba untuk bertahan retribution di tangan Washipol. Perfect tackle for Na'Vi. Memaksa mundur ke arah belakang, nampaknya berpasukan dari tim Na'Vi. Kali ini hanya bisa menggendong depan saja. Feb mencoba untuk mundur dengan adanya flicker yang masih available, gak bakal dipaksa oleh para pasukan dari tim Na'Vi. Oke. Perfect turtle. Awal yang baik, 2000 gold bahkan diungguli oleh Na'Vi. Baik sekali untuk Assassin Omawa. Betul, ini sangat-sangat baik sekali dari Navinya. Mereka tinggal mengendalikan ya untuk di early yang sudah mereka dapatkan sekarang juga. Dan mereka harus berhati-hati, tapi ya ini tetap dengan notes di mana 1-1 juga jangan sampai jadi dari Toy. Oke, 1-1 dari Toy mungkin bisa kita bilang agak kurang diperhatikan oleh para pasukan dari tim Na'Vi karena mereka lebih prioritas untuk menuju ke arah EXP, mid, dan juga junglernya yang udah benar-benar ditutup oleh para pasukan dari tim Na'Vi. Lihat RRQ, 2400 gold difference. Mereka butuh waktu yang banyak untuk stretch gimana game ini bisa dipegang sama mereka. Mereka harus tahu jawaban, tapi lihat Kars! Berhasil dihindari oleh seorang Riz. Gak ada jawaban, duel Dragon, preventif, tepat following of Darius, nampaknya Idok is coming. Mencari di mana si Feb berada, tapi nampaknya Feb sudah turun di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Na'Vi memilih untuk mundur. Gertakan di arah mid lane, gagal untuk mendapatkan satu turret. Bahkan sebaliknya, dari Toy berhasil membalaskan dan kondisi saat ini, para pasukan dari tim Na'Vi, mereka bisa mendapatkan Ido, masih ada Revitalize, terbagi menjadi 2, bahkan terbagi menjadi 3 dan Ido berhasil ditunggangi oleh Feb. Feb di depan sana berhasil memberikan momentum, tapi tidak ada jalan untuk pulang. Dan this is Captain Toy speaking ready to take off. Bahkan double kill didapatkan oleh para pasukan dari tim RRQ. Meskipun begitu, shutdown yang sangat baik di tangan Washipol 3-0-3. Tetap gold masih bisa dipegang sama Na'Vi ya. Seenggaknya turun RRQ. Mereka juga paksa untuk defense di bagian mid-nya. Kan dari Rizky item, Om. Yap, yang kita mention tadi ya, bagaimana one-one-nya jangan sampai jadi juga. Dan ternyata untuk Toy-nya, ini sempat mendapatkan corrosion bersama dengan Windtalker juga. Jadi secara attack speed-nya mungkin akan cukup terjaga nantinya kepada Toy, terutama nanti untuk di next team fight. Sujin, Holy Crystal berhadapan dengan second item untuk si Washipol tadi. BOD yang sudah selesai menuju ke Endless Battle. Ya kalau ngomongin sakit, ya Washipol juga udah sakit banget nih. Betul. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Tergantung timing dari masuknya. Kalau kita ngomongin soal Assassin, yang buka skill duluan biasanya yang akan kalah. Tapi untuk Lord yang pertama, kayaknya nggak bakal buru-buru. Keduanya sama-sama Assassin, gak ada yang bisa pegang Lord juga. Yep. Dan midnya sama-sama masih ada. Oke, dan Toy yang sudah punya Haskell ya tadi. Jadi duel dari Marksman juga jangan sampai ada weakness point Na'Vi yang pecah sehingga menimbulkan momen untuk RRQ. Wait. Oke, tapi nampaknya shutdown! Dairon again memberikan permainan dan this is Captain Toy ready to take off! Meanwhile, di belakang satu zoning out yang berhasil dilakukan kepada seorang Valentine membuat Feb tumbang. Gara falling out dari Kars. Well second, menuju ke arah sosok-sosok Sujin. Tapi nampaknya double kill dari Kars. Bahkan looking for triple kill. Bahkan coba dipaksa oleh para pasukan dari tim RRQ. Terlalu kuat zoning yang dilakukan. Tapi lihat di depan sana, Riz gak punya kuasa. Kalau misalnya di burst dan Sujin harus menahan Lord. Akhirnya mereka merelakan Lord tersebut. Dan RRQ dalam sekejap berhasil membalikan kembali keadaan. Thanks to Dairon. Tiba-tiba saja momentum yang dibuat lagi-lagi Dairon. Membuat kesempatan dari Na'Vi kembali turun. Jauh loh, goldnya langsung. Tarik habis. Sebuah kombinasi yang memang manis ya tadi antara Badang dan juga One-One. Di mana weakness point akhirnya kembali berhasil untuk dipecahkan. Dan terbang lagi untuk kedua kalinya untuk Toy. Dan sekarang Lord jatuh ke tangan RRQ. Dari Na'Vi-nya hanya bisa melakukan defense juga. Mereka sudah bermain dengan sangat bagus tapi satu momen mereka kehilangan tempo permainan. Bisa saja untuk di zoning dulu. Karena targetnya adalah mid lane nih. Selama mid lane yang terbongkar, Washipol akan semakin tipis pergerakannya. Zonanya akan semakin kecil. Apalagi warning terhadap purple buff yang dia miliki itu akan cukup berat nantinya. Tapi lihat di depan sana, Washipol sedikit terdeteksi. Sujin masih mau lebih. Tidak bisa dipertahankan, dibongkar abis. Turret di arah mid lane oleh tim RRQ. Belum ada kombinasi Baxia Serena ini, Om. Belum sama dari sekali. Tadi ya, belum kelihatan juga. Ini lebih kombinasi dari Badang One-One. Badang One-One betul juga. Ada setup yang masuk, pecah weakness point, terbang akhirnya. Tapi lihat ke arah top lane Dairon! Langsung menuju ke arah seorang CV. Dan itu dia lane Dairon. Raja yang pernah terlupakan. Memberikan 2 kali momentum terhadap para pasukan tim RRQ. Dairon! EXP laner yang pernah terlupakan dan bahkan balik lagi ke Emil dan memberikan pesona yang luar biasa. Di arah top lane, Masih ada pasif. Memang masih ada pasif, tapi lihat betapa efektifnya pergerakan menuju ke arah seorang CV yang tidak ada flicker. Ingat, dengan sprint saja. Oh, biar Feb. Meledak, sakit banget, lihat sakit banget. Febnya.
Tidak bisa dibendung, terlalu sakit. Itu petir, bukan sembarang petir. Tapi aman ya. Masih ada super minion lagi dari arah mid lane akan dicoba untuk RRQ. Alright, mereka bakal coba untuk masak. Kayaknya enggak. Kenapa? Karena kondisi kali ini Dairon nggak punya flicker. Kedua super minionnya tidak ada. Dan ketiga, kalau itu momentumnya gagal nih, semua 3.000 gold yang sudah mereka tabung selama ini, udah pasti langsung hilang sekejap. Oke. Tapi ya 3.000 bukan angka yang jauh juga. Navinya pasti mereka masih berusaha untuk mengejar. Dan kalau kita intip dari item juga Wind of Nature dari Toy yang tertinggal tadi, dari goldnya sekarang sudah leading jauh juga. Satu item yang membedakan adalah Wind of Nature yang sudah dipegang oleh Toy. Dan pastinya Baxia ini kuat dengan anti Cuirass dan juga Radiant Armor. Dua item physical, anti physical dan juga anti magic. Wah ini nggak bisa ditumbangin instan nih. Wah, ini mereka harus dapat satu dulu sih. Lele-nya satu, Poking. Dairon nanti bakal following up kalau dengan flicker, kalau sekarang nggak bisa. Belum ada Nggak ada flicker. flickernya. Makanya kalau nggak ada flicker minimal ada super minion. Kalau nggak ada super minion, nggak ada flicker, jangan untuk Dairon. Sedangkan Navi, jangan sampai ada yang kena Lele. Mungkin menurut aku yang paling bisa menahan Lele cuma Fab doang. Kenapa? Karena Kars itu butuh standby dengan flicker yang dimiliki. Kita lihat di depan sana. Idok melihat potensi dari sosok seorang Kars bisa nge-zoning out dan itu yang harus diperhatikan. Masih aman ya. Atasnya juga di show nih. Bisa dilepas ya Om sebenarnya ya. Bisa mungkin, tapi RRQ mereka akan coba untuk ngambil Paksa, lordnya ya. dia paksa sih kalau menurut gue. Iya, karena mereka sudah lagi menang nih sekarang dari gold-goldnya juga. Powernya di depan gimana. Wosipol terkenal Lele dari seorang Raze untuk ke belakang. Tapi Sosojin mencari di mana si Feb berada. Damage-nya memang terlalu sakit tapi jangan lupakan. Kars benar-benar mengekor dengan sangat baik. Diren di depan sana, flicker for defensive menandakan tidak ada initiate power dari Kars. Ditutup. Tapi bukan berarti Feb tidak bisa mengorbankan jiwa dan raganya dengan flicker yang dia miliki. Oh dipaksa masuk sepertinya Feb. Cari vision di depan dan Wosipol dapat lumput. Oke, Wosipol memang dapat lumput tapi lihat Kars sekarang maut. Duel Dragon ke arah siapa di depan sana belum terdeteksi. Dan bahkan Toy siap untuk melakukan defender random bersama point dari seorang Sosojin. Masih mendapatkan Lord mundur ke arah belakang. Lihat Toy di depan sana seorang diri mencoba untuk selamat dari tunggangan dan Wosipol bakal coba digaruk oleh seorang Richard. Tapi X-Magic standby dan itu dia. One by one situation. This is Toy. Captain Toy berhasil menyelesaikan tugas satu poin kill yang sangat mahal. Itu dia. Terpisah tadi tim fight-nya. Dimana Hayabusa yang tidak mau terjebak dengan Koshiro terakhir masih bisa selamat memang. Tapi Lord tetap diamankan RRQ. Mereka bisa mendobrak pertahanan dari Navi. Setuju. Ini kenapa aku bilang bisa didobrak. Pertama masih ada flicker dari Dairon. Kedua dengan adanya Lord yang cukup perkasa dan lane di tiga-tiganya berantakan semua untuk Navi. Ya, dan ini weakness point yang harus dijaga banget ya. Dari Navi yang mereka belum bisa Oh, memaksimalkan Kars. Dairon! Following up damage yang kurang membuat Dairon kali ini belum berhasil mendapatkan point kill. Tapi lihat, satu initiate dia berhasil mendapatkan satu turret di arah tengah. Dairon memilih untuk mundur. Initiate power yang sudah selesai. Tapi membuat pasukan dari tim Navi mereka harus wanti-wanti karena di arah top lane. Tim RRQ tidak akan kenal kendor. Pengen coba dirombak dan bahkan di depan sana. Sosojin berhasil dan this is now that Toy speaking. Ready to take home. RRQ Triple kill. berhasil mendapatkan triple kill dan menutup game yang pertama. One moment is real. Le Dairon. Selamat datang Raja dari segala raja sebagai champion dari regular season MPLID season yang ke-15. Yes. Early game tadi terlihat cukup sulit ya. Waktu Hayabusa